terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut dari tarik tambang berujung maut di Jalan Sudirman, Makassar. Polisi periksa 25 saksi secara maraton. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Baeng-Baeng, Kota Makassar naik. Eksekusi lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar diwarnai kericuhan. Ya, eksekusi lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar diwarnai kericuhan. Meski sempat mendapat perlawanan dan penolakan dari warga yang sudah lama tinggal di lahan tersebut, namun seluruh rumah berhasil dirobohkan. Ibu yang menggendong balita ini berteriak sambil menangis, menolak pembongkaran lahan yang diklaim milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Penolakan juga dilakukan oleh seorang pria yang tinggal di lahan ini. Ia tidak terima tempat tinggal yang sudah dihuni sejak lama dibongkar oleh Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP pada Rabu pagi. Situasi pun semakin memanas ketika beberapa anggota Satpol PP mulai membongkar rumah dan lapak yang berdiri di atas lahan tersebut. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Salah satu penjaga sekaligus pemilik rumah mengklaim tanah seluas 4 hektar milik seorang bernama Matoa bin Kala, sehingga menurutnya pembongkaran ini salah alamat. Petugas tidak ada yang berani, Pak. Tidak ada yang berani membantu kami, Kasar. Ini berapa luasnya tanahnya nih, Pak? Ini tanah sesuai rinci, Pak, 10 hektar, Pak. Oh, yang punya sebenarnya siapa sih, Pak? Pak Tom Bicela. Pak Tom Bicela yang punya ini, Pak. Sementara Pemprov itu mengaku-mengaku ada dia punya sertifikat. Lantas tidak ada yang bukti yang dia memperlihatkan kepada kami. Kalau dari pemilik tanah sendiri apa buktinya dia, Pak, izin? Sertifikat, Pak. Sertifikat, Pak. Sertifikat 4,7. Tapi alamatnya bukan di sini, Pak. Di Kapasa. Pak wartawan bisa cek. Oh, artinya ini diduga ada salah alamat ya, Pak? Ya, salah alamat, Pak. Karena kami pengacara sekarang, Pak. Sudah ada di Polda. Iya. Untuk membicarakan semua. Bersama dengan Biro Hukum, Biro Aset. Tapi ternyata, Pak, mereka tetap lakukan pembongkaran. Sementara pemerintah berdalih, lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah dan sudah beberapa kali diuji di Mahkamah Agung. Dia menganggap bahwa ini tanahnya katanya punya alas hak juga. Tapi disampaikan dari Biro Hukum tadi, silakan ajukan ke pengadilan. Karena ini kita punya dasar sertifikat, kemudian sudah pernah diuji sampai ke Mahkamah Agung. Ini sudah berapa kali bermasalah? Sudah bermasalah. Ya, selalu kita menangkan. Oh, artinya ini sudah masuk di MK ya? Sebelumnya pernah ya, Pak? Iya, pernah. Nah, ini saya lihat ada kios-kios juga ya, Pak? Iya, ini kan semua yang di depannya ini. Ini bangunan-bangunan liar yang dibangun di depan kantor. Bahkan kantor ini ditutup. Meski sempat diwarnai kericuhan, puluhan rumah dan lapak di lahan ini berhasil dibongkar anggota Satpol PP. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Beternak ayam semakin diminati warga desa Belapung Ranga, Kabupaten Goa. Apalagi aktivitas peternak kini lebih mudah dan hemat dengan kehadiran pasokan listrik PLN. Keberadaan usaha peternakan ayam modern memacu penyerapan tenaga kerja di desa Belapung Ranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, mengalami peningkatan. Beternak ayam pun semakin dilirik masyarakat. Kehadiran pasokan listrik PLN turut mempermudah aktivitas para peternak ayam. Bahkan mereka bisa menghemat biaya operasional dengan listrik PLN. Jadi sebelumnya kandang ini menggunakan diesel dengan biaya operasional menggunakan solar itu sekitar 3.200 liter dalam sebulan. Jadi kalau dikonversi itu kira-kira sekitar 30 jutaan. Nah, setelah dia beralih ke PLN, biaya operasional yang dia gunakan itu sebanyak kurang lebih 7 jutaan dalam sebulan. Jadi cukup memakan biaya cukup efisiensi dalam biaya operasionalnya setelah beralih ke PLN.
Selain itu, menggunakan listrik yang lebih terjaga, maka lama pemeliharaan ayam juga lebih singkat dari 28 hari untuk panen menjadi 22 hari. Bagi mayoritas peternak, kunci keberhasilan ternak ayam adalah menjaga kestabilan suhu tubuh ayam. Antara kandang open house dengan close house, kalau kita bicara masalah produktivitas dan kualitas ayam, memang sangat-sangat signifikan perbedaannya, Om. Biasanya di kandang-kandang open house, kandang panggung, kita untuk capai bobot 1,1, 1,2 itu kita butuhkan 27 sampai 30 hari. Nah, sementara untuk kandang close house, kita cuma butuh 21 sampai 23 hari, bobot 1,1, 1,2. Beda 8 hari sudah panen. Perbedaannya nih dari segi waktu sama bobot ayam. Masyarakat di Desa Belapung Ranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa beralih menjadi peternak ayam dengan memanfaatkan pertanian dan peternakan elektrik. Program ini membantu para peternak ayam sukses hingga 6 unit peternakan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang polisi menjadi guru sekolah dasar di daerah terpencil Kabupaten Goa. Meski menempuh perjalanan jauh melewati lumpur becek, Aibda Suwardi rela mengabdikan diri demi kemajuan pendidikan. Dengan memakai kendaraan dinas polisi, Aibda Suwardi menuju Sekolah Dasar Negeri Patuku, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas Polsek Tinggi Moncong ini tidak lelah mengajar anak didik sekolah dasar. Meskipun menempuh perjalanan ke daerah terpencil melewati lumpur becek, Aibda Suwardi rela mengabdikan diri demi kemajuan pendidikan. Begitu tiba di sekolah, Aibda Suwardi juga harus memanjat di halaman karena tidak ada pintu masuk. Hampir sebagian sekolah dipenuhi kawat berduri. Ini jarak tempuh yang dilewati tadi kan lewat jalur berlumpur, berapa jauhnya ini? Kurang lebih 10 kilo, 10 kilometer. 10 kilo. Ya. Ini harus ditempuh memang dengan akses seperti itu. Iya Pak, karena tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain kecuali jalan yang dari sana ini. Saya baru 1 tahun ini karena biasa kalau saya lewat. Saya melihat anak-anak kebanyakan bermain di luar, jadi saya cek, loh, oh, tidak ada guru? Tidak ada gurunya, Pak. Ini perasaan pertama awal mengajar bagaimana? Sebenarnya sih, ya canggung juga sih, ya, tapi ya ini semua kan bagian daripada kemanusiaan, Pak. Bagian daripada kemanusiaan kalau menurut saya. Terus? Yang menyangkut hubungannya dengan pendidikan. Maka itu kita tergerak untuk meluangkan waktu sekali-sekali datang ke sini. Ke wilayah untuk memantau juga. Sekalian memantau Kamtibmas yang ada di sekitar sini. Apalagi sekarang musim hujan, takutnya ada longsor yang sebagaimana di daerah sebelah baru-baru ini menelan korban. Ada semua yang meninggal itu 7 orang. Berkat kepiawaian mengajar, murid kelas 5 dan kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Patuku merasa senang dengan kehadiran Aibda Suwardi. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat sekaligus berkah bagi anak didiknya meraih cita-cita. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.